Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Ersyafarabi, SEI, MSEI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Madura, dan teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai industri, pertambangan, dan energi di Madura. Kami, kelompok 7 yang beranggotakan 1. Dinda Salsabila, NIM 081 akan menjelaskan mengenai industri di Madura. Kedua, Mujiati dengan NIM 092 mempresentasikan tambang di Madura. Dan yang terakhir, Nur Laila Abida, NIM 008 akan menjelaskan materi mengenai energi di Madura. Saya, Dinda Salsabila, NIM 081 akan menjelaskan materi mengenai sektor industri di Madura. Pengembangan industri di Madura akan dimasukkan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Presiden atau Raperpres Surabaya Madura. Di dalam Madura sendiri ada 4 sektor industri yang akan diusulkan. Salah satunya adalah pengembangan kawasan ekonomi khusus atau KEK, industri garam di Madura yang diharapkan mampu meningkatkan produksi garam Indonesia. Selain kuantitas, kualitas garam juga akan berkembang sehingga menurunkan impor yang masih dilakukan sekarang. Produk yang menjadi unggulan di Madura yaitu ikan dan produk olahannya serta rumput laut. Hal tersebut bertujuan agar industri pengolahan ikan dapat merubah kerja yang ada saat ini. Sektor industri di Kabupaten Bangkalan. Di Bangkalan, sektor industri didominasi oleh industri kecil dan kerajinan, yang diantaranya industri kerajinan batik tulis, industri bahan akel, mebel baik ukir maupun inlay, keramik atau genteng, hasil laut, dan lain-lain. Potensi yang ditawarkan dari industri kecil, menengah, hingga industri besar. Industri kecil yang berbasis pertambangan yaitu marmer dan keramik. Peluang pengembangan industri berbahan dasar akel juga tersedia. Hal tersebut karena melihat banyaknya bahan baku yang didukung dengan tingginya permintaan masyarakat. Industri lain yang mungkin dikembangkan dari bahan baku hasil laut, diantaranya kerupuk, petis, dan batik tulis. Untuk industri besar, potensi yang ada antara lain industri kemaritiman, yaitu semen, fosfat, dan pengelolaan kawasan industri. Peluang investasi yang ditawarkan Kabupaten Bangkalan adalah pengembangan industri semen dan keramik yang didukung deposit bahan baku dan pengelolaan kawasan industri yang ditunjang fasilitas yang cukup memadai. Peluang industri menengah, potensi yang ada terdapat pada industri guzur atau genteng lapis mengkilap yang dimana merupakan wujud pengelolaan bahan baku clay atau lempung yang berkualitas dan melimpah di Bangkalan. Untuk peluang pengembangan dan investasi industri genteng glazur, kajian teknis pengembangannya telah dilakukan oleh Disperindak Kabupaten Bangkalan, dan pengembangan wilayah atau kawasan industri di Kabupaten Bangkalan harus memerhatikan segala aspek, baik kebijaksanaan nasional, regional, maupun lokal, baik yang bersifat keruangan maupun sektoral, sehingga dapat menciptakan sinergi. Keberadaan kawasan industri harus didukung dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dan dapat meningkatkan daya saing lokal tersebut. Sektor industri di Kabupaten Sampang. Dinas Perindustrian, Pertambangan, dan Perdagangan Sampang membagi bentuk industri pengolahan menjadi beberapa macam, yaitu industri pangan, industri sandang, industri kimia, dan bahan bangunan, serta industri logam dan elektronika. Dari tahun ke tahun, jumlah industri di Kabupaten Sampang mengalami kenaikan, sehingga penyerapan tenaga kerja, nilai produksi, dan nilai investasi juga mengalami kenaikan. Sektor industri di Kabupaten Pamekasan. Kabupaten Pamekasan memiliki potensi yang besar di bidang agro. 5 komoditas yang menjadi andalan diantaranya jagung, ubi kayu, bawang merah, tebu, dan tembakau.
Dari jagung, Kabupaten Pamekasan mengembangkan 2 jenis jagung, yaitu jagung lokal dan hibrida. Ubi kayu dimanfaatkan untuk pembuatan aneka tepung, industri obat, dan bahan bakar. Lalu dengan adanya bawang merah dapat dimanfaatkan untuk bawang goreng. Karena kualitas produk bawang merah di Pamekasan sangat bagus, rasanya juga gurih. Tidak hanya itu, Kabupaten Pamekasan juga sedang menyiapkan pabrik gula, serta mengembangkan usaha tembakau. Dan yang terakhir adalah sektor industri di Kabupaten Sumeneb. Sumeneb merupakan salah satu kabupaten penghasil tembakau di Madura. Hal tersebut sebagai bentuk proteksi bagi industri kecil menengah. Kawasan Industri Hasil Tembakau atau yang disebut dengan KIHT merupakan kawasan pemusatan kegiatan industri hasil tembakau yang dilengkapi berbagai fasilitas pendukung agar pelaku usaha lebih mudah mengembangkan produksinya secara legal dan dapat membantu pabrik rokok kecil yang terus mengembangkan usaha di Pulau Madura. Maka dari itu, KIHT mampu menggerakkan perekonomian masyarakat dan perekonomian daerah agar berjalan dalam tren positif. Saya Mujati akan menjelaskan tentang pertambangan yang ada di Madura. Yang pertama ialah sektor pertambangan yang ada di Kabupaten Bangkalan. Sektor pertambangan di Kabupaten Bangkalan memiliki banyak potensi investasi yang dapat dikembangkan. Jenis pertambangan yang ada di Kabupaten Bangkalan ialah jenis pertambangan galian A dan galian C. Galian C yaitu seperti batu kapur, tanah liat, pasir kuarsa, dan pasir urut. Untuk batu kapur, berdasarkan penelitian yang dilakukan itu dapat memenuhi syarat sebagai bahan baku industri semen. Sedangkan untuk potensi pasar urut itu ada di daerah Parseh, Kecamatan Socah, dan Desa Morombo, Kecamatan Kuanyar. Sedangkan potensi pertambangan galian A adalah minyak dan gas bumi. Nah, dari hasil eksploitasi yang telah dilakukan, potensi migas di wilayah darat terletak di Kecamatan Modung dan Konang. Sedangkan wilayah laut di wilayah lepas pantai Kecamatan Sepuluh dan Tanjung Bumi. Nah, di Kabupaten Sumeneb ini bahan tambang itu adalah salah satu yang paling potensial, yaitu ialah fosfat. Bahkan dengan keberadaan tambang fosfat itu diharapkan mampu menambah APBD daerah setempat dan bisa mengangkat perekonomian masyarakat di ujung Pulau Madura. Nah, kawasan penambangan fosfat di Kabupaten Sumeneb itu meliputi Batu Putih, Ganding, Manding, Lenteng, Gulu-Gulu, Gapuro, Bluto, dan Arjasa. Tambangan di Kabupaten Sampang. Secara geologi wilayah, Kabupaten Sampang banyak mengandung jenis bahan tambang golongan C, sehingga sektor ini cukup potensial untuk dikembangkan dalam upaya menciptakan iklim usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan. Di Kabupaten Sampang terdapat beberapa kawasan dan kegiatan pertambangan, yaitu diantaranya ialah seperti penggalian basir, kerikil dan batuan yang terdapat di daerah sepanjang daerah aliran sungai, batu gamping, batu putih, fosfat, tanah liat, dan lain sebagainya. Nah, wilayah potensial yang terdapat penggalian bahan tambang atau galian di Kabupaten Sampang ialah Kecamatan Kedundung, Jrengnik, Torjun, Sampang, Camplong, dan Ombem. Yang selanjutnya ialah sektor pertambangan di Kabupaten Pamekasan itu memang bukan sektor utama penopang ekonomi masyarakat Kabupaten Pamekasan. Namun demikian, sektor ini itu juga memiliki peran yang sangat penting dalam menopang mata pencaharian masyarakat di sana. Nah, kegiatan pertambangan yang ada di Kabupaten Pamekasan itu meliputi penggalian barang-barang mineral golongan C dan ekstraksi garam. Nah, terdapat 3 kecamatan di Kabupaten Pamekasan yang menghasilkan garam, yaitu Kecamatan Telanakan, Kecamatan Pandemawu, dan Kecamatan Galis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Laila Abida, NIM 1807211000008. Di sini saya dari kelompok 7 Ekonomi Madura. Saya akan menjelaskan mengenai energi di Madura. Permintaan energi listrik suatu daerah ditinjau dari 3 faktor, yaitu pertumbuhan ekonomi, rasio elektrifikasi, dan transfer energi listrik ke sistem interkoneksi. Nah, PT PLN atau Persero di sini selaku BUMN mewakili pemerintah dalam urusan energi listrik memiliki tanggung jawab untuk membantu program pemerintah dalam meningkatkan rasio elektrifikasi di Indonesia. Maka PLN wajib untuk memasok energi listrik sesuai dengan area kerja mereka.
Nah, kondisi kelistrikan di Pulau Madura sampai saat ini sumber listrik Pulau Madura masih bergantung dari Pulau Jawa melalui 2 sirkuit kabel bertegangan 150.000 volt berkapasitas 2 kali 100 MW yang terbentang dari Gresik menuju Kamal, Madura. Nah, kabel transmisi ini sangat rentan terjadi kerusakan karena melewati Selat Madura yang menjadi jalur perdagangan dan dilewati oleh banyak kapal. Berdasarkan data dari PLN Distribusi Jawa Timur, di Madura terdapat sekitar 395.000 pelanggan listrik yang tersebar di Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb dengan pertumbuhan mencapai 2% per tahunnya. Nah, saat ini PLN telah mengoperasikan pembangkit listrik tenaga gas berkapasitas 2 kali 18 MW di Gili Timur, Kabupaten Bangkalan untuk antisipasi jika terjadi gangguan pada transmisi. Nah, Pulau Madura ini memiliki beberapa sumber daya alam, baik itu sumber daya alam dari fosil maupun sumber daya alam yang terbarukan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan di Kabupaten Bangkalan. Pelanggannya di sini adalah individu atau kelompok, baik rumah tangga, perusahaan, maupun institusi non-profit yang membeli air bersih dari perusahaan air bersih. Air ini disalurkan yaitu dari volume air bersih dan juga perusahaan air bersih. Nah, jumlah pelanggan PDAM di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2019 mencapai 23.000 sambungan. Nah, jumlah pelanggan tersebut hanya terdapat di 9 kecamatan, yaitu Kecamatan Kamal, Labeng, Modung, Blega, Konang, Tanah Merah, Bangkalan, Burneh, dan juga Arosbaya. Nah, Kecamatan Bangkalan ini memiliki jumlah pelanggan terbanyak, yaitu lebih dari 15.000 sambungan dengan jumlah air tersalurkan lebih dari 3,5 juta meter kubik. Nah, total air tersalurkan di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2019 adalah 5,5 juta meter kubik. Hal tersebut berarti lebih dari 65% air tersalurkan di Kecamatan Bangkalan itu sendiri. Selanjutnya di Kabupaten Sampang, yaitu air yang disalurkan ke rumah tangga pada tahun 2019 adalah 232.704 meter kubik. Nah, banyaknya pelanggan PDAM adalah 10.892. Kebutuhan tenaga listrik di Kabupaten Sampang sebagian besar dari perusahaan listrik negara atau PLN. Nah, data air minum yang dikumpulkan dari perusahaan air minum daerah Kabupaten Sampang, yaitu dari sektor air minum, jumlah pelanggan di PDAM Kabupaten Sampang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, yaitu jumlah air yang disalurkan mengalami kenaikan dengan juga nilai produksinya. Selanjutnya di Kabupaten Pamekasan. Listrik di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019 yaitu jumlah pelanggannya sebanyak 210.592 pelanggan. Sedangkan daya listrik terpasangnya yaitu 170.364 kVA. Biaya pemakaian listriknya juga sebesar 19.348 juta rupiah. Pelanggannya adalah individu atau kelompok, baik rumah tangga maupun perusahaan atau institusi non-profit yang membeli listrik dari perusahaan listrik negara. Jumlah daya terpasang adalah besar daya yang dipasang oleh pelanggan. Jumlah air disalurkan adalah volume air bersih dari perusahaan air bersih. Nah, pada tahun 2019, jumlah pelanggan listrik PLN sebanyak 188.790 pelanggan rumah tangga, dengan daya terpasang sebesar 122.683 kVA. Sementara untuk airnya yang disalurkan oleh PDAM ke pelanggannya selama tahun 2019 sebanyak 4.017.279 meter kubik. Nah, dengan pendapatan sebesar 14.917.274.200 rupiah. Nah, sedangkan di Sumeneb, pelanggannya adalah individu atau kelompok, baik rumah tangga, perusahaan, ataupun institusi non-profit yang membeli air bersih dari perusahaan air bersih. Air ini disalurkan yaitu dari volume air bersih juga dan dari perusahaan air bersih. Pada tahun 2019, jumlah pelanggan air paling banyak pada bulan Desember, yaitu sebanyak 12.698 pelanggan. Air yang disalurkan juga terbanyak, yaitu pada bulan Juli sebanyak 232.849,8 meter kubik.
Sekian materi yang dapat kami presentasikan. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.